Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang pada hari ini, hari Kamis, di pagi yang cerah ini diawali subuh ya hujan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini Allah berkahi, Allahumma amin. Dan ada kabar gembira yang ini jadi momen buat antum, sebagaimana yang kita juga sudah alami di usia antum. Momen kebahagiaan yang bisa jadi suatu saat ketika Allah panjangkan umur antum, ini akan jadi cerita. Jadi ini akan jadi sebuah obrolan. Momen yang tak akan terlupakan di jenjang antum. Ada beberapa yang harus diketahui bersama ketika tadi antum membuka sebuah surat yang menegangkan apakah ana lulus atau tidak. Ternyata kabar baiknya antum lulus semua. Alhamdulillah. Cuman yang ingin kita tegaskan, apa sih arti lulus itu? Ada yang bisa bantu jawab? Ai lulus teh naon sih? Atau terlalu sulit ya pertanyaannya? Atau kita permudah saja? Ai lulus teh bahasa Arabna naon? Lebih sulit ya? Aduh, salah lagi nanya, gimana ya? Ya sudah, langsung dikasih tahu aja. Ternyata dalam Al-Quran itu kalimat lulus atau sukses itu ada 3 kata yang sama. Yang pertama an-najah, yang kedua al-fauz, dan yang ketiga al-falah. Dan ketiga nama ini artinya semuanya Pak, lulus atau sukses. Namun ana yakin ya di antara antum semuanya lulusan mumtaz itu bisa baca Al-Quran. Ana meminta antum coba nanti di rumah HP itu tidak hanya digunakan untuk main game terus, tapi ana minta antum buka aplikasi Al-Quran. Nanti tulis oleh antum kata al-falah, atau jangan pakai alif lam lah, biar nanti banyak. Kalau falah nanti sudah selesai, kumpulkan tuh beberapa ayat, antum catat. Lalu setelah itu antum kumpulkan juga yang awalnya muflih, karena antum sudah belajar bahasa Arab. Antum nanti kumpulkan juga itu. Kenapa ana hanya ngasih tugas kalimat yang satu dari yang 3? Karena menurut bahasa Arab, kalau arti najah itu berbeda dengan arti fauz. Dan arti al-fauz itu berbeda juga dengan arti al-falah. Dan ternyata arti yang paling keren dari 3 kata ini adalah al-falah. Ini kata ahli lughah. Apa sih arti al-falah? Al-falah itu adalah bulughul ghayah. Jadi antum kan semuanya punya cita-cita ya. Apa cita-cita antum?
ketika itu kesampaian, maka disebutnya antum sudah al-falah. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Di sini dikatakan selain bulughul ghayah wa dhafru bil khairi wal fauzi wan najati ma'al baqa'i wal istimrariyati. Jadi antum mendapatkannya hanya penuh dengan kebaikan kalau perjuangan itu untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, pastikan ada jalan yang harus kita lalui. Nah, yang antum dapatkannya itu penuh dengan kebaikan. Antum ingin lulus kemarin, di antara kalau di sekolah, jalannya apa? Ujian kan ya? Kalau ujian itu, ada yang berhasil dengan curang, ada yang berhasil dengan tidak. Kita di sekolah ini dapat kabar dari guru-guru pengawas, alhamdulillah. Kalau antum ujiannya tidak dengan curang, antum disebut al-falah. Tapi yang nikmatnya al-falah itu katanya ma'al baqa'i wal istimrariyati. Itu akan tetap tuh. Antum selalu tercapai apa yang diinginkan dengan perjalanan penuh dengan kebaikan, dan itu akan tetap antum dapatkan dan terus menerus antum akan dapatkan. Makanya kenapa ana hanya meminta antum cari ayat-ayat tentang al-falah. Di antara yang paling apa? Yang paling mudah antum cari, ya hafalan antum yang pertama, surat Al-Baqarah yang awal-awal. Ya. Surat Al-Baqarah awal-awal ujungnya apa? Wa ulaika humul muflihun. Kalau antum ditanya, emang yang disebut sukses teh apakah hanya dunia? Kalau menurut pandangan Allah dan Rasulnya, sukses itu ketika antum di akhirat. Karena hanya kalau sukses ukurannya dunia, itu para ulama kita nggak pada setuju. Ya, jadi sukses yang hakiki itu ketika antum di akhirat sukses. Makanya yang ingin ana nasihatkan khusus anak pribadi ini dan umumnya antum, ana meminta ayo berpikir antum tuh lulus itu bukan untuk duniawi. Tapi bagaimana berpikir lulus itu atau sukses itu untuk akhirat. Maka nasihat ana yang pertama, ya, dari ini nih kata al-mufli itu antum jangan pernah lupakan akhirat. Coba antum ketika baca surat Al-Baqarah awal-awal, kan Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Itu kan tentang apa? Tentang akhirat. Apalagi ditegaskan lagi ya di ayat yang setelahnya, wabil akhirati hum yuqinun. Dan inilah yang membuat semua orang sukses di akhirat itu kuncinya ini. Ya, ulangi. Semua orang yang sukses akhirat itu kuncinya ini. Kalau mereka ditanya, kenapa mereka masih berbuat maksiat? Karena lagi lupa akhirat. Makanya nasihatnya ikhwan, jangan pernah antum lupa dengan hari akhirat. Ada nggak di antara antum yang nggak bakalan mampir ke akhirat? Cung. Nggak bakalan ada kan ya? Kira-kira kalau antum ditakdirkan pulang dari rumah, pulang dari sekolah, tapi tidak ke rumah, nyampainya ke akhirat. Kira-kira sudah siap belum? Sudah siap belum? Kenapa belum? Kan kita akan pulang ke sana. Antum yakin
Suatu saat antum akan pulangnya ke akhirat, bukan ke rumah. Yakin? Ini yang harus jadi bekal utama. Kita ini bersama guru-guru di Mumtaz itu selalu mengingatkan antum akan hal ini. Namun hari ini karena antum sudah tidak bersama lagi kita nggak tahu. Ya, ada nggak nanti yang akan mengingatkan antum di luar sana? Makanya tolong bekali diri antum dengan ini. Ya. Jadi kalau sederhananya kita itu ingin berpesan sama antum, sebagaimana pesan Nabi kepada siapapun yang meminta nasihat kepadanya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Pokoknya dimanapun antum nanti berada, tolong takwanya ada dalam hati antum. Ya, dan itu pun ada dalam ayat ini yang kita lagi baca. Jadi kalau antum ingin tetap lulus dimanapun, baik di sekolahan atau di rumah atau di masyarakat, kalau ingin sukses, lulus, berhasil, maka pondasinya ini. Namun dibalik, kalau antum lawan dari sukses itu apa sih? Gagal, terus bangkrut, apalagi? Lulus berarti gagal. Kalau berhasil, gagal juga. Kalau sukses, lawannya apa? Gagal juga ya. Dibalik berarti kalau antum ingin gagal, tinggal lupakan akhirat saja. Tidak perlu ada dalam dada antum takwa. Mudah-mudahan ketika antum nanti besar, karena momen ini akan diingat. Antum suatu saat akan ingat kata-kata anak ini. Baik ketika antum berhasil, ataupun ketika antum gagal. Tapi kita sebagai guru terus mendoakan antum agar kelak antum di mana berada tetap mendapatkan predikat muflih. Allahumma amin. Karena muflih ini lebih keren maknanya daripada an-najah wal fauz. Yang kedua, nasihat dari anak, ketika antum ingin tetap muflih, maka jangan lupakan kedua orang tua. Anak ingin berpesan sama antum, setiap orang tua antum itu sangat mendambakan antum. Contoh ya, kalau antum baca dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-9, Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah berpesan dalam ayat ini, hendaklah kalian takut seandainya meninggalkan keturunan yang lemah. Takutlah kepada mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan katakanlah dengan perkataan yang lurus. Ketika semua orang tua membaca ayat yang mulia ini, maka pasti mereka akan berupaya bagaimana anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertakwa. Karena takwa itu adalah kunci melahirkan generasi atau keturunan yang kuat. Antum belajar sirah. Bagaimana perang pertama, yaitu perang Badar, kaum muslimin ditakdirkan lemah dari sisi apapun. Dari sisi fisik karena bukan
ahli perang pada waktu itu. Dari segi kekuatan modal, mereka enggak punya senjata yang disiapkan. Tapi mereka punya iman, mereka punya takwa. Itu yang membuat mereka jadi kuat. Jadi semua orang tua yang tahu ayat ini pasti mendambakan punya anak-anaknya adalah anak-anak yang kuat imannya, yang bertakwa kepada Allah. Tapi tidak semua orang tua mampu menciptakan itu. Makanya mereka bekerja sama dengan kita di sekolah. Bekerja sama dengan kita agar mencetak antum menjadi orang-orang yang kuat tadi. Maka pesan ana yang kedua, berbakti sama mereka. Agar mereka betul-betul mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Jangan kecewakan keinginan mereka. Dan takutlah kepada Allah. Karena agama kita ini punya kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Kalau antum selalu mengecewakan orang tua antum, maka khawatir betul suatu saat antum dewasa, dipanjangkan usianya, punya anak, dan anak antum pun akan terus mengecewakan antum. Ini yang harus diingat. Makanya tolong terus berbakti sama kedua orang tua antum, dimanapun antum berada. Apa di antara bakti seorang pelajar? Di antara bakti seorang pelajar adalah ayo menuntut ilmu dengan baik. Jadi ketika di sekolah kita nih, guru-guru orang tua antum, sekarang sudah saatnya kita serahkan lagi ke orang tua antum yang asli. Maka berbaliklah kepada mereka dengan penuh kebaktian. Ya, berbakti kepada orang tua antum. Ana ingin ketika antum di rumah, ada keluar dari mulut antum, Pak, lagi sibuk apa ya? Bisakah saya bantu? Bu, lagi ngapain sih? Ada yang bisa saya bantu? Ini kan di antara bakti antum kepada orang tua. Kalau ada di antara antum yang bisa seperti itu, niscaya orang tua antum akan ridho betul terhadap antum. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain." Betapa bahagianya antum mendapatkan keriduan orang tua. Berarti secara tidak langsung Allah ridho kepada antum. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, pasti akan ditempatkan dalam surganya. Dan mudah-mudahan antum termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebab yang harus antum tempuh. Itu berbakti kepada mereka. Karena ada pepatah gini, kawan akhwat. Anak itu tidak lain selalu menyusahkan orang tua. Anak itu kerjaannya hanya merepotkan orang tua. Anak itu dilahirkan untuk durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kalimat-kalimat seperti ini itu tidak ada pada antum. Karena antum sudah dididik di Mumtaz selama 6 tahun, yang SMP selama 3 tahun, di kita selalu ada pembinaan akhlak, di kita ada program ilmu syar'i yang terus mengingatkan antum. Bagaimana berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Kalau Allah dan Rasulnya taat. Ya. Nah, maka nasihat yang kedua ana bagi antum, ayo ya, sekarang kan antum sudah milik orang tua lagi.
Sebelum antum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ayo manfaatkan untuk berbakti bersama mereka. Tadi ya di antaranya, lihat orang tua antum lagi sibuk apa. Tawarkan antum kepadanya. Apa yang bisa antum lakukan? Dulu anak pernah berpesan begini. Di antara zaman antum itu disibukkan dengan HP. Anak nggak pernah larang antum main HP. Tetapi dengan keilmuan yang antum sudah dapat, ayo dijadwal kapan berbakti sama orang tua. Kapan mencari ilmu. Dan kapan bersantai dengan HP. Jangan antum habiskan usia antum dengan HP. Apalagi tadi HP-nya hanya game. Mudah-mudahan antum bisa memilah dan memilih. Kapan main game, kapan nyari ilmu di HP. Kapan main game, kapan mendapatkan aplikasi-aplikasi baik dalam HP. Kalau sudah demikian, antum akan menjadi kebanggaan orang tua antum. Dan itulah yang akan memunculkan keriduan mereka. Jadi itu nasihat anak hanya 2 saja ya. Karena usia antum kan malas dengarkan ceramah. Tapi mudah-mudahan yang 2 ini akan terus antum ingat. Yang pertama apa tadi? Bertakwa kepada Allah dimanapun antum berada. Dan tolong ya, tugasnya itu cari kalimat muflih dalam Al-Quran. Nanti antum tulis dalam sebuah kertas. Antum terjemahkan. Di sana cara-cara Allah ingin agar antum jadi orang muflih itu gimana? Ada di sana. Nanti antum tinggal tadabburi, antum laksanakan. Insya Allah antum akan menjadi orang yang muflih. Yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Karena kunci suksesnya antum ada di mereka. Karena tadi yang dimaksud oleh kita lulus, yang dimaksud oleh kita sukses, yang dimaksud oleh kita berhasil, itu tidak hanya di dunia. Tetapi berhasil juga di akhirat. Dan di antara kunci selain poin yang kedua, selain poin yang pertama, itu ada di poin yang kedua. Antum mendapatkan ridho mereka, berarti antum sukses akhirat. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bisa antum amalkan sampai antum betul-betul mendapatkan kesuksesan yang abadi. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.